Kita harapkan bisa tenang tentunya para penggawa Indonesia, tidak terlibat dalam friksi-friksi yang tak perlu. Tom Haye coba menenangkan, coba membuat para pemain kembali berkonsentrasi dan melanjutkan laga. Tidak perlu waktu-waktu yang terkuras ini justru menguntungkan ya untuk Singapura. Saya kira pemain lebih berpikir untuk lebih fokus ya. Begini pernyataan legenda wasit dunia yaitu Pierluigi Collina langsung turun tangan usai timnas Indonesia dicurangi wasit di Piala AFF 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Singapura pada ajang Piala AFF 2026 menjadi salah satu laga yang paling banyak diperbincangkan. Selain berlangsung sengit hingga peluit akhir, pertandingan tersebut juga dipenuhi sejumlah keputusan kontroversial yang memancing perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Dalam penyataannya, legenda wasit dunia yaitu Pierluigi Collina digambarkan memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan wasit asal Oman, yaitu Khalfan Al-Amrouri. Ia mengaku kecewa karena menilai beberapa keputusan penting sepanjang pertandingan tidak konsisten dan berdampak terhadap jalannya laga. Menurut Collina, Indonesia seharusnya memperoleh hadiah penalti pada menit keempat setelah terjadi insiden di dalam kotak terlarang. Namun, wasit memilih membiarkan permainan berlanjut sehingga keputusan itu langsung memicu protes dari para pemain Indonesia. Sorotan berikutnya terjadi pada menit ke-20. Collina menilai Mick Baker didorong oleh pemain Singapura di area penalti. Kendati demikian, wasit kembali memutuskan untuk tidak memberikan pelanggaran dan pertandingan tetap dilanjutkan. Kontroversi tidak berhenti di situ. Beberapa keputusan lain juga digambarkan memunculkan kesan bahwa standar penilaian terhadap kedua tim tidak berjalan secara konsisten. Sejumlah pelanggaran ringan yang dilakukan pemain Indonesia disebut langsung mendapat hukuman. Sedangkan beberapa benturan keras yang dialami pemain Garuda justru dianggap sebagai bagian dari permainan. Momen lain yang menjadi perhatian terjadi pada menit ke-57 ketika seorang pemain Singapura melakukan pelanggaran keras. Wasit sempat mengeluarkan kartu merah, tetapi kemudian membatalkan keputusan tersebut setelah berdiskusi dengan perangkat pertandingan, sehingga pemain tersebut tetap berada di lapangan. Tidak lama berselang, pada menit ke-61, kembali terjadi insiden yang memancing kontroversi. Pemain Singapura disebut melakukan tindakan terhadap Ivan Jenner. Setelah peninjauan melalui VAR, wasit tetap memutuskan untuk tidak mengeluarkan kartu apapun. Keputusan tersebut kemudian digambarkan menuai kritik dari berbagai pihak. Collina berpendapat bahwa secara keseluruhan timnas Indonesia tampil lebih dominan, menunjukkan determinasi, disiplin, dan sportivitas yang lebih baik sepanjang pertandingan. Ia menilai penguasaan permainan serta statistik pertandingan memperlihatkan Indonesia lebih banyak menciptakan peluang berbahaya dibandingkan Singapura. Meski demikian, bahwa hasil akhir pertandingan tetap harus diterima sebagai bagian dari sepak bola, sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas kepemimpinan wasit akan selalu menjadi perhatian dalam setiap turnamen besar. Begini jalan pertandingannya. Langkah timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 harus terhenti pada fase grup setelah gagal meraih kemenangan atas Singapura pada laga terakhir grup A. Pertandingan Piala AFF 2026 Singapura versus Indonesia di Stadion Jalan Besar, Jumat 7 Agustus 2026, berakhir dengan skor 1-1. Skuad Garuda sempat membuka harapan melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-47. Namun, Singapura membalas lewat Ilhan Fandi pada menit ke-66. Hasil tersebut membuat Indonesia menutup fase grup dengan 7 poin dan finish di posisi ketiga. Baca juga, hasil Indonesia versus Singapura 1-1. Kepak sayap Garuda terhenti di fase grup. Singapura mengumpulkan 8 poin untuk merebut tiket semifinal sebagai runner-up grup A. Sementara Vietnam melaju sebagai juara grup. Kegagalan itu juga membuat Indonesia tersingkir pada fase grup dalam 2 edisi Piala AFF secara beruntun, situasi yang terakhir kali terjadi pada 2012 dan 2014. Hasil di Stadion Jalan Besar mengingatkan kembali pada Piala AFF 2018 ketika Singapura juga menjadi tim yang mempersulit langkah Indonesia menuju babak semifinal. Saat itu, Indonesia mengawali perjuangan di grup B dengan bertandang ke Stadion Nasional Singapura. Garuda harus pulang tanpa poin setelah kalah 0-1 akibat gol tunggal Haris Harun, pemain yang hingga kini masih menjadi bagian dari skuad Singapura pada ASEAN Championship 2026
Timnas Indonesia sempat bangkit dengan menundukkan Timor Leste 3-1, namun hasil tersebut tidak cukup menjaga peluang lolos setelah skuad Merah Putih kalah 2-4 dari Thailand di Stadion Raja Mangala. Pada laga terakhir grup, Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno sehingga gagal melaju ke babak semifinal. Hasil tersebut menjadi kemunduran karena 2 tahun sebelumnya Indonesia berhasil mencapai final Piala AFF 2016 sebelum dikalahkan Thailand. Berita kedua, begini pernyataan pelatih Singapura, yaitu Gavin Lee, yang mengaku terkejut dan kagum usai Timnas Indonesia kalahkan Singapura dalam laga Piala AFF 2026. Kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia atas Singapura dalam lanjutan Piala AFF 2026 tidak hanya menjadi sorotan karena hasil akhir pertandingan, tetapi juga karena pengakuan mengejutkan dari pelatih Singapura, Gavin Lee. Pelatih berusia asal Singapura tersebut mengaku benar-benar terkejut melihat perkembangan permainan skuad Garuda yang dinilainya telah mengalami transformasi luar biasa di bawah arahan pelatih John Herdman. Gavin Lee tidak mampu menyembunyikan rasa kagum terhadap kualitas permainan Indonesia. Ia mengakui bahwa sejak peluit pertama dibunyikan, timnya sudah merasakan tekanan yang sangat berbeda dibandingkan saat menghadapi Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya. Menurut Gavin Lee, Indonesia bukan hanya unggul dari sisi skor, tetapi juga mampu mengendalikan jalannya pertandingan melalui permainan yang modern, disiplin, dan memiliki organisasi taktik yang sangat matang. Kami datang dengan persiapan yang cukup baik, tetapi saya harus mengakui bahwa Indonesia tampil jauh di atas ekspektasi kami. Mereka bukan sekadar tim yang memiliki pemain berkualitas, melainkan sebuah tim yang sudah memiliki identitas permainan yang sangat jelas. Saya benar-benar terkejut melihat perkembangan mereka. Ia menilai bahwa perubahan terbesar Indonesia bukan hanya berada pada kualitas individu para pemain, melainkan pada cara seluruh tim bergerak sebagai satu kesatuan. Setiap pemain memahami tugasnya dengan sangat baik sehingga hampir tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan Singapura untuk mengembangkan permainan. Gavin Lee kemudian menjelaskan bahwa sejak menit-menit awal pertandingan, Indonesia langsung memperlihatkan struktur permainan yang sangat rapi melalui penggunaan formasi dasar 4-3-2-1. Menurutnya, formasi tersebut memberikan keseimbangan yang hampir sempurna antara sektor pertahanan dan lini serang. 4 pemain belakang tampil disiplin menjaga area pertahanan, sementara 3 gelandang di lini tengah mampu mengontrol tempo pertandingan dengan sangat baik. 2 gelandang serang terus bergerak dinamis, membuka ruang, melakukan rotasi posisi, sekaligus memberikan dukungan kepada penyerang tunggal yang menjadi ujung tombak serangan Garuda. Yang paling membuat kami kesulitan adalah bagaimana mereka menguasai lini tengah. Setiap kali kami mencoba melakukan pressing, mereka selalu memiliki solusi melalui pergerakan tanpa bola yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan tanpa kehilangan bentuk permainan. Hal tersebut membuat Singapura kesulitan membangun serangan sejak area pertahanan sendiri. Hal yang paling mengejutkan bagi Gavin Lee justru terjadi ketika pertandingan memasuki fase yang lebih ketat. Saat Singapura mulai mencoba meningkatkan intensitas permainan dan mencari celah untuk mengimbangi Indonesia, skuad Garuda justru memperlihatkan kemampuan adaptasi yang sangat cepat. Menurut Gavin Lee, Indonesia dengan mulus beralih ke formasi 4-4-2, sebuah perubahan yang membuat keseimbangan lini tengah semakin kuat. 2 gelandang sayap bekerja sangat disiplin, membantu pertahanan sekaligus menjadi titik awal transisi menyerang. 4 pemain di lini tengah mampu menutup ruang dengan sangat rapat sehingga setiap upaya Singapura membangun serangan selalu terhenti sebelum memasuki area berbahaya. Perubahan itu benar-benar membuat kami kehilangan arah. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario menyerang, tetapi semuanya bisa dibaca oleh Indonesia. Mereka selalu lebih cepat menutup ruang dan memutus aliran bola kami. Menurut Gavin Lee, kecepatan para pemain Indonesia dalam melakukan transisi bertahan menjadi salah satu faktor utama yang membuat Singapura frustrasi sepanjang pertandingan. Pujian terbesar Gavin Lee diberikan kepada pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Ia menilai Herdman merupakan sosok yang mampu mengubah wajah permainan Indonesia hanya dalam waktu yang relatif singkat, bukan sekadar meningkatkan kualitas teknik pemain, tetapi juga membangun pemahaman taktik yang jauh lebih modern. Saya harus memberikan kredit penuh kepada John Herdman. Apa yang ia bangun bersama Indonesia benar-benar luar biasa. Ia mampu menciptakan sistem permainan yang fleksibel dan sangat sulit diprediksi. Menurut saya, itu adalah ciri seorang pelatih jenius.
Menurutnya, Herdman tidak terpaku pada satu pola permainan. Indonesia mampu menyesuaikan pendekatan sesuai situasi pertandingan tanpa kehilangan identitas bermain. Gavin Lee juga mengaku terkejut dengan keputusan Indonesia setelah berhasil unggul. Alih-alih bermain lebih defensif untuk mempertahankan keunggulan, Herdman justru mengubah pendekatan menjadi formasi 4-2-3-1. Perubahan tersebut dinilai sangat cerdas karena tetap menjaga agresivitas serangan sekaligus memperkuat pertahanan melalui dua gelandang bertahan yang disiplin menjaga keseimbangan permainan. Dengan skema itu, Indonesia tetap mampu menekan pertahanan Singapura, tetapi tidak memberikan ruang bagi lawan untuk melakukan serangan balik berbahaya. Biasanya tim yang sudah unggul akan bermain lebih dalam, namun Indonesia justru tetap menyerang dengan struktur yang sangat rapi. Kami dibuat frustrasi karena setiap kali mendapatkan bola, mereka langsung menutup semua jalur operan. Ia menambahkan bahwa organisasi permainan Indonesia membuat Singapura hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan ritme permainan sendiri. Di akhir konferensi pers, Gavin Lee kembali memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia. Menurutnya, performa Garuda pada laga tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kini telah berkembang menjadi salah satu tim dengan organisasi permainan terbaik di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai perkembangan tersebut bukanlah hasil yang terjadi secara instan, melainkan buah dari proses panjang yang dibangun melalui disiplin, kerja keras, dan filosofi sepak bola yang jelas. Kalau Indonesia mampu mempertahankan standar permainan seperti ini, saya yakin mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit bagi siapapun di Asia Tenggara. Mereka bermain cepat, disiplin, cerdas, dan memiliki karakter sebagai sebuah tim. Kami benar-benar kesulitan menghadapi mereka malam ini. Kemenangan atas Singapura pun semakin memperkuat optimisme pendukung Garuda bahwa timnas Indonesia tengah berada di jalur yang tepat. Di bawah arahan John Herdman, Indonesia tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga membangun identitas permainan modern yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi.